Ya, ini dia, pisau dapur sederhana. Bagi semua orang mungkin ini adalah sebuah alat sederhana yang selalu dianggap remeh karena sering memotong bawang di dapur. Tapi kalian lihat benda ini, ya biasa banget kan? Ada di dapur setiap rumah kalian. Tapi kalian tidak tahu kan? Tanpa benda kecil bernama pisau ini, sejarah manusia mungkin gak bakal sampai ke titik teknologi canggih zaman sekarang. Dulu mungkin jutaan manusia tahun lalu nenek moyang kita nggak punya kuku macan ataupun taring serigala. Kita ini makhluk yang relatif lemah secara fisik. Tapi kita punya otak. Kita menciptakan sebuah alat yaitu pisau. Bukan cuma soal memasak di dapur. Tapi soal cara kita bertahan hidup pada sampai titik hari ini. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk memutar sebuah waktu prasejarah, melihat bagaimana dulu sebongkah batu berubah menjadi pisau dapur yang mengkilap di tangan para nenek moyang kita. Siapa pembuat pertama? Jawabannya bukan seorang pandai besi ataupun berbaju besi, tapi manusia purba jenis Homo habilis namanya. Sekitar pada 2,5 juta tahun yang lalu. Mereka enggak pakai besi, tapi pakai sebuah batu obsidian atau flint. Caranya, mereka memukulkan satu batu ke batu yang lain sampai pecah dan menghasilkanlah pinggiran yang tajam minta ampun. Alat ini namanya oldowan. Jangan salah, meski dari batu, ketajamannya bisa menguliti hewan buruan sekejap mata. Jadi kalau ditanya siapa chief pertama yang pakai pisau, ya kakek buyut kita di zaman batu itu. Tentu saja zaman berganti zaman, tahun berganti tahun, menit berganti detik, detik berganti menit. Manusia mulai bosan sama batu karena gampang pecah dan rapuh. Masuklah kita ke zaman perunggu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di Mesir dan Mesopotamia orang mulai berlebur tembaga, tapi tembaga itu lembek, cepat tumpul. Lalu datanglah sebuah zaman besi. Nah, disinilah pisau punya bentuk yang kita kenal sekarang ini. Awalnya, pisau itu sebuah multifungsi. Bisa buat berburu, buat perang, sekaligus buat potong daging di api unggun waktu itu. Belum ada tuh yang namanya pisau khusus roti atau pisau kupas buah atau satu pisau buat segala urusan. Ya, dulu ya. Satu pisau itu untuk semua. Nah, bicara pisau dapur modern, kita harus bicara soal dua sisi mata pisau dunia, yaitu Solingen di Jerman dan Seki di Jepang. Di barat, pusatnya ada di Solingen. Sejak abad pertengahan, mereka jagonya baja yang kokoh dan berat. Filosofinya adalah kekuatan. Pisau Eropa itu kayak tank, bisa dipakai buat membelah tulang ayam tanpa takut sompel. Tapi lihat ke timur, ke Jepang. Dulu para pandai besi di Seki adalah pembuat katana atau pedang samurai. Pas zaman restorasi Meiji, saat samurai dilarang bawa pedang, para pengrajin ini banting setir. Mereka memakai sebuah teknik melapis baja pedang untuk membuat pisau dapur. Hasilnya pisau yang tipis, sangat ringan dan tajamnya bisa membelah sehelai rambut. Itulah kenapa pisau Jepang dianggap sebagai sebuah karya seni yang fenomenal pada waktu itu. Tapi ternyata ada satu masalah besar. Di dahulu kala, pisau ini gampang karatan loh. Bayangkan habis potong jeruk besoknya, pisau sudah menguning berkarat sampai akhirnya pada tahun 1913 seorang pria Inggris yang bernama Harry Barliff enggak sengaja nih menemukan pisau stainless alias baja tahan karat saat mencoba bikin laras senapan. Penemuan ini mengubah sebuah dapur kita selamanya. Pisau jadi higienis, mudah dirawat dan enggak perlu diasah tiap jamnya. Inilah titik di mana pisau dapur menjadi barang elegan yang kita punya sekarang, yang ada di dapur dan di tangan saya ini loh. Jadi, tiap kali kalian pegang pisau dapur, ingat ya, kalian sedang memegang sebuah sejarah panjang jutaan tahun. Dari batu yang dipecah hingga baja yang ditempa ribuan kali di api yang tidak main-main. Hargai sebuah pisau yang ada di dapurmu. Jaga sebuah ketajamannya. Dan yang paling penting, hati-hati ya. Jempolnya jangan sampai kena. Oke,
Mari kita akhiri dulu dan lanjut masak sampai ketemu di cerita bongkar sejarah dapur yang ada di dunia berikutnya.